Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Syafina ingin menjawab soal ujian. 1. Kelemahan dan kelebihan EcoSender dibandingkan scuba. Kelemahan dari penggunaan EcoSender adalah jika semakin dalam laut, yang gambar yang dihasilkan semakin tidak jelas atau tidak terlihat lebih spesifik. Gambar karang, ikan, kapal karam, dan sebagainya. Sedangkan scuba, pengambilan gambar dapat direkam saat pergerakan ikan terpantau oleh mata operator dan sebaliknya. Saat ikan tidak ada, kamera dapat dimatikan dan bidang pemantauan lebih luas karena operator dapat segera memindahkan arah kamera ke objek yang penting. Ke arah mana ikan dapat bergerak dapat diikuti dengan kamera karena diarahkan oleh nelayan. Diarahkan oleh penyelam. Keuntungan dari penggunaan EcoSender adalah dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut. Samping itu, digunakan nelayan untuk mengetahui gerombolan ikan, serta dapat mengukur suhu air pada kedalaman tertentu. Penggunaan teknologi ini sangat membantu dalam pencarian sumber daya ikan yang baru, sehingga akan mempercepat pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama untuk menetapkan daerah penangkapan ikan agar potensi ikan dapat dipertahankan. Sedangkan scuba, meskipun pergerakan ikan dapat terpantau, namun untuk pergerakan pada ikan berenang cepat mata manusia mungkin tidak menangkap gerakannya, sehingga perekaman oleh kamera hanya menangkap gerakan ikan secara sekilas, kemudian ikan menghilang. 2. Prinsip kerja EcoSender. Prinsip kerja EcoSender adalah pengukuran kedalaman laut berdasarkan pulsa getaran suara. Getaran pulsa-pulsa tersebut dipancarkan dari transducer kapal secara vertikal ke dasar laut. Selanjutnya permukaan dasar laut akan memantulkan kembali pulsa-pulsa itu diterima oleh transducer kapal. 3. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan saat pengambilan foto di bawah air? Faktor arus, karena faktor arus dapat menyebabkan kekeruhan. Faktor cahaya, karena jika tidak ada cahaya maka gambar yang diambil akan tampak gelap. Kemudian partikel tersuspensi. Kamera yang kita gunakan adalah yang terpenting dan yang bagus, sehingga gambar yang dihasilkan menjadi bagus dan jelas, serta kemampuan kita untuk menyelam dapat mengapung untuk mengambil gambar tersebut. Maka dari itu gambar akan menjadi bagus. 4. Bagian scuba dan fungsinya. Mas. Fungsi dari mas adalah untuk membuat kita dapat melihat dengan jelas saat berada di dalam air dan dapat juga berfungsi melindungi mata dari iritasi. Fin atau sering disebut juga sepatu katak berfungsi untuk membantu mobilitas dan menambah efektivitas gerakan dengan usaha dan tenaga seminimal mungkin. Boot. Ada beberapa alasan penggunaan sepatu boot saat scuba diving. Salah satunya untuk menghindari kaki lecet serta memperkokoh posisi pemakaian pin open heel, dan yang paling penting adalah untuk menghindari kaki dari cedera yang berjalan di pantai yang banyak karang dan binatang laut yang berbahaya. Kompensator Davis. Alat ini berguna untuk mempertahankan daya apung positif saat kita berada di permukaan dan juga daya apung netral atau netral buoyancy saat kita sedang menyelam. Regulator adalah alat yang menyalurkan udara kepada penyelam dengan cara merubah tekanan tinggi dari tabung scuba menjadi udara yang bertekanan sesuai dengan kebutuhan penyelam, atau intermediate pressure. Dengan regulator kita dapat bernafas melalui tabung scuba dengan mudah. Tabung scuba umumnya terbuat dari bahan seperti stel baja dan aluminium.
tapi saat ini tabung aluminium lebih banyak digunakan. Wetsuit adalah pakaian selam yang berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari kehilangan panas secara cepat dan berlebihan. Weight belt, mengapa kita memerlukan pemberat saat menyelam? Karena reaksi alamiah tubuh kita sewaktu berada di air itu adalah mengapung atau positive buoyancy. Hal ini dikarenakan tubuh kita memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai pelampung di air laut. Snorkel adalah alat yang berbentuk seperti pipa yang berfungsi untuk bernapas di permukaan saat skin diving. Fungsi dari snorkel ini pada saat skin diving kita dapat bernafas dengan mudah tanpa harus mengangkat kepala keluar dari air. Metode observasi bawah air dalam lingkup pemanfaatan sumber daya perikanan. Pokok bahasan dalam kuliah meliputi lingkungan bawah air, keselamatan kerja bawah air, metode snorkeling, metode mantatau, metode salam scuba, metode pengamatan dengan underwater kamera, metode pengamatan underwater video, metode pengamatan remotely operated vessel atau ROV, metode sonar, dan pengamatan tingkah laku ikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.